selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan pada pagi yang cerah ini semoga anak-anak juga sudah bangun pagi, mandi, lalu sarapan dan mempersiapkan materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, karena materi kita sudah selesai ya, dan kita minggu depan, Kamis depan sudah melaksanakan ulangan umum kenaikan kelas. Nah, semoga anak-anak juga sudah siap dan sudah belajar dengan baik dan tekun di rumah untuk mempersiapkan ulangan umum kenaikan kelasnya ya. Dan semoga tahun depan kita bisa ketemu lagi di tahun ajaran baru, dan Bu Guru harap semuanya bisa naik kelas. Oke. Nah, kita lihat di sini yang Bu Guru bahas tentang soal yang sudah kita pelajari ya. Sudah kita pelajari, dan semoga semuanya bisa anak-anak ingat. Oke, dan bisa anak-anak pelajari dengan baik, dan bisa nanti mengisi soal-soal PJOK dengan benar. Oke. Nah, di sini Bu Guru mau nanya. Nah, berjalan di atas balok itu atau menjinjit kaki seperti ini gerakan apa? Termasuk gerakan keseimbangan. Gerakan mendorong dinding itu nah, seperti ini, melatih otot tangan, kekuatan otot tangan ya. Sedangkan saat kita push up itu melatih kekuatan otot perut. Dan gerakan berlari melatih kekuatan otot apa? Otot kaki. Nah, di saat kita rajin melakukan olahraga, maka tubuh kita menjadi sehat dan kuat, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oke. Nah, seperti itu. Lalu gerakan keseimbangan apa saja? Gerakan keseimbangan lagi. Ada gerakan meniti balok tadi, lalu menjinjit kaki, habis itu mengangkat kaki satu, lalu gerak pesawat terbang. Nah, itu termasuk gerakan keseimbangan. Sedangkan senam lantai itu untuk melatih apa? Senam lantai itu melatih kelenturan tubuh kita. Nah, senam lantai itu untuk melatih kelenturan tubuh kita. Alat yang digunakan dalam senam lantai itu apa? Apa namanya? Nah, alat yang digunakan untuk senam lantai itu adalah matras. Nah, supaya apa? Nah, matras itu sangat berguna untuk menjaga tubuh kita saat kita guling ke depan atau guling ke belakang saat melakukan aktivitas senam lantai. Nah, apa yang harus anak-anak lakukan sebelum melakukan olahraga ringan ataupun berat? Saat anak-anak melakukan olahraga ringan atau berat, terlebih dahulu kita melakukan pemanasan. Apa sih manfaat pemanasan itu? Nah, manfaat pemanasan itu yaitu untuk mencegah cedera. Nah, mencegah cedera saat kita melakukan olahraga. Nah, kalau kita tidak melakukan pemanasan, lalu kita langsung melakukan olahraga ringan atau berat, nanti tubuh kita kaget ya, otot-otot kita itu menjadi kaget dan kaku, maka itu bisa menyebabkan tubuh kita cedera karena kita tidak ada melakukan pemanasan. Pemanasan itu melonggarkan dan merilekskan otot-otot tubuh kita ya. Nah, seperti itu. Apalagi
Nah, gerakan-gerakan lokomotor dan non lokomotor. Gerakan lokomotor itu gerakan yang berpindah-pindah tempat. Apa saja sih contoh gerakan lokomotor itu? Gerakan lokomotor itu yang berpindah-pindah tempat seperti berlari, berjalan, jogging, apalagi melompat. Nah, itu termasuk gerakan lokomotor. Sedangkan gerakan non lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah-pindah tempat. Seperti apa contohnya? Seperti jalan di tempat, habis itu menggerakkan tubuh di tempat. Nah, itu namanya gerakan non lokomotor. Seperti bergantung di tiang itu gerakan non lokomotor ya, karena kita itu tidak berpindah tempat, kita hanya bergantung saja, bergantung. Nah, kita bergantung, tubuh kita tetap di tempat, tidak berpindah sana atau berpindah sini. Nah, itu termasuk gerakan non lokomotor. Nah, gerakan apa lagi yang biasa anak-anak lakukan? Gerakan yang meniru hewan. Gerakan yang meniru hewan itu seperti gerakan kelinci meloncat, kodok. Nah, itu juga menguatkan otot kaki kita. Karena saat kita meloncat, menirukan kelinci atau kodok itu, tubuh kita bertumpu pada kaki. Nah, kita meloncat, sedangkan yang menahan tubuh kita, yang paling banyak menahan adalah kaki. Nah, itu kekuatannya itu untuk melatih kekuatan otot kaki. Sedangkan permainan simpai itu apa manfaatnya? Permainan simpai itu dapat melatih kelenturan dan kecepatan tubuh kita. Nah, manfaat permainan simpai itu apa? Manfaat permainan simpai itu untuk menguatkan otot pinggang. Nah, otot pinggang yang kita gunakan untuk meletakkan simpai, maka kita bergerak ke kiri dan ke kanan, dan simpai dimainkan pada pinggang. Nah, seperti itu ya. Gerakan apa lagi? Nah, permainan polo air. Permainan polo air itu dilakukan di dalam air berkelompok. Nah, permainan itu alat yang digunakan adalah bola. Nah, yang sering digunakan dalam permainan polo air itu dia sama seperti bola, seperti permainan sepak bola, cuman dilakukan di dalam air, dan yang banyak bergerak adalah tangan. Nah, tangan itu digunakan untuk memasukkan dan melempar bola ke gawang lawan. Sedangkan permainan sepak bola itu yang paling banyak digunakan adalah kaki untuk menendangnya, sedangkan polo air itu yang digunakan itu tangan untuk melempar bola. Nah, apa saja yang harus kita lihat dalam permainan polo air? Nah, kedalaman airnya ya, saat kita berada di dalam air itu yang perlu kita perhatikan adalah kedalaman airnya. Kedalaman air itu tidak boleh melewati leher kita. Nah, sampai di sini saja. Karena saat kita berdiri itu tentu airnya tidak sampai melewati leher kita, karena itu sangat berbahaya dan kita tidak bisa bernapas dan bisa tenggelam. Nah, itu yang harus kita lakukan saat kita melakukan permainan yang di dalam air. Nah, seperti berenang atau berjalan di dalam air itu, kedalaman air dan keadaan kolam harus kita perhatikan demi keselamatan. Oke, airnya tidak boleh melewati atas leher. Nah, sampai di sini saja airnya, dan boleh juga di bawah ya, di bawah leher. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ya materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Nah, sebelum berdoa, Bu Guru mau memberikan soal kepada anak-anak, karena kita sudah mau ulangan, jadi
guru memberikan soal terus latihan. Nah, nanti nilai-nilai yang kalian dapatkan setiap hari itu direkap Bu Guru, dan itulah hasil dari rapor-rapormu yang akan kamu terima ya. Bu Guru jumlahkan dengan ulangan umum, ulangan mid semester, dan latihan-latihan hariannya. Kamu dapat. Nah, bagi yang rajin tentu nilainya juga pasti memuaskan. Bagi yang malas, maka hasilnya juga sama seperti malas gitu. Nah, jadi sekarang Bu Guru beri soal. Nah, oke, Bu Guru ingatkan lagi bagi yang sering tidak mengerjakan tugas, harap diingat ya, dikerjakan tugasnya, diperhatikan di Google Classroom. Tugas apa saja yang belum kamu kerjakan ya, supaya nanti tidak menjadi kebiasaan pas masuk sekolah kamu menjadi malas dan tidak mengerjakan tugas ataupun materi yang diberikan oleh Bapak Guru. Oke, anak-anak harus mandiri dan banyak bertanya kepada orang tua ataupun guru. Nah, apa yang harus kamu lakukan seperti itu, dan mendisiplinkan diri dari pagi itu, bangun pagi, mandi, sarapan, lalu bersiap-siap mempelajari materi. Oke, sekarang Bu Guru beri soal nomor 1. Apa saja gerakan keseimbangan itu? Nah, berikan contohnya ya. Maksudnya nomor 1 ini apa saja gerakan keseimbangan itu. Nah, apa saja itu kamu sebutkan apa gerakan keseimbangan itu. Lalu nomor 2. Apa alat yang digunakan dalam permainan polo air? Yang ketiga, sebutkan gerakan-gerakan lokomotor. Yang keempat, nah, apa manfaat melakukan gerakan push up? Apa manfaat melakukan gerakan push up? Yang kelima itu sebutkan manfaat permainan simpai. Oke, itu saja soalnya, ada 5. Nah, kita berdoa ya, sudah selesai ya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah batu tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.